Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar manajemen umum. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 220208502025 dari kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang terkait dengan usaha Asila Telor. Berikutnya latar belakang usaha Asila Telor. Saat ini beragam departemen store maupun butik, namun tetap saja banyak orang yang lebih memilih menggunakan jasa penjahit. Mereka tidak menyukai tipe umum ataupun mereka tipe orang yang memiliki ukuran tubuh yang tidak standar. Karena baju yang dijahit secara massal biasanya menggunakan ukuran standar, sehingga mereka lebih menyukai jasa jahit, agar pakaian yang digunakan sesuai dan nyaman dipakai oleh mereka. Itulah gambaran betapa usaha jasa jahit masih memiliki banyak konsumen, yang dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat usaha, seperti yang dilakukan oleh usaha Asila Telor ini. Selain itu, usaha ini juga dibangun atas kebutuhan dasar ekonomi pribadi. Adapun visi dan misi dari usaha ini, yaitu visi menjadikan Asila Telor sebagai penyedia jasa jahit unggulan dengan kualitas pelayanan dan produk yang baik di berbagai kalangan konsumen dan profesional, serta bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen. Adapun misi yaitu memberikan pelayanan yang maksimal, menjaga kualitas produk agar selalu baik, menjaga ketepatan pekerjaan produk, serta memperluas jaringan. Berikutnya, profil usaha Asila Telor. Nama pemilik usaha Asila Telor yaitu Ibu Munirah Tajuddin SPDI, tempat tanggal lahir Majene 23 September tahun 1986, alamat beliau di Jalan Latto Daeng Pasewan nomor 14.000 Kabupaten Majene, pendidikan terakhir S1. Asila Telor ini sudah berdiri sejak tahun 2007. Alamat tempat usaha di Jalan Latto Daeng Pasewan nomor 14.000 Kabupaten Majene. Jumlah karyawan ada 5 orang. Jam kerja dimulai pada jam 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bentuk usaha perorangan, skala usaha mikro atau kecil. Omset per bulan berkisaran sekitar 6 sampai 10 juta. Selanjutnya, sejarah usaha Asila Telor. Asila Telor sudah berdiri sejak tahun 2007. Pada awal Asila Telor terbentuk karena ada garis turun-temurun dari kakek beliau yang bernama Haji Fatani Telor, yang berdiri sejak tahun 1950-an. Namun beliau telah wafat dan dilanjutkan oleh anak dan cucu beliau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Asila Telor, yang diambil dari nama anak pemilik usaha saat ini, yaitu Munirah Tajuddin generasi ketiga dari Haji Fatani. Haji Fatani kemudian mewariskan ilmu dan usahanya kepada anak beliau, salah satunya Tajuddin Fatani. Beliau adalah ayah dari pemilik usaha saat ini. Tak lama kemudian, Bapak Tajuddin Fatani Telor tersebut dilanjutkan oleh anak beliau yaitu Mustaqim Tajuddin, Muhammad Akib Tajuddin, Muhammad Yunus Tajuddin, dan Munirah Tajuddin beserta saudaranya yang lain. Namun saat ini mereka semua sudah berkeluarga, ada yang berfokus dengan bidangnya dan ada juga yang membuka dan mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga Muhammad Yunus Tajuddin dan Munirah Tajuddin yang mengurus usaha ini. Tak lama setelah itu Muhammad Yunus Tajuddin wafat dan Munirah Tajuddin yang mengurus usaha ini. Sampai sekarang beliau tidak pernah menghilangkan nama Fatani dari usaha tersebut karena itu merupakan berkat tersendiri yang sampai saat ini bertahan. Adapun struktur organisasi usaha Asila Telor, usaha ini dipimpin oleh pemiliknya sendiri, yaitu Ibu Munirah Tajuddin, sekaligus menjadi sekretaris dan bendahara pada usaha ini. Dan untuk pelayanan, pembuatan pola, pengguntingan dilakukan 2 orang, yakni Asma dan Masra. Sedangkan dalam proses penjahitan dan finisi dilakukan oleh 2 orang, yakni Nurhayati M dan Sukma. Dan untuk pemasaran dilakukan oleh Najma pada usaha ini. Adapun gaya kepemimpinan yang dianut pada usaha Asila Telor ini yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Meskipun usaha ini terbilang masih kecil, tetapi pemimpin bisa mempercayakan semua pada pekerjaan pemprosesan kepada karyawan.
Karena karyawan pada usaha ini sudah terbilang memiliki kemampuan dan bisa merangkul semua pada pemrosesan pada usaha ini. Tetapi pimpinan tetap berperan melakukan pengawasan, dan pimpinan hanya mendikte secara langsung proses pekerjaan bawahan. Berikutnya, cara komunikasi pemimpin kepada karyawan. Cara komunikasi yang dibangun pemimpin kepada para karyawan pada usaha ini termaksud baik dan efektif, karena sikap pemimpin yang kalem, sabar, rileks, informal, sehingga membuat para karyawan nyaman dalam bekerja. Cara komunikasi karyawan dan pelanggan. Yang pertama, para karyawan menyapa dengan ramah para pelanggan. Yang kedua, bersifat responsif dan rekreatif seperti dalam pengambilan ukuran dan tanggapan terhadap model yang diinginkan para pelanggan. Yang ketiga, berbahasa baik dan sopan kepada para pelanggan. Yang keempat, menggunakan pesan bahasa efektif dan efisien yang mudah dipahami oleh banyak orang. Sistem penetapan harga. Usaha ini menggunakan sistem penetapan harga di mana setiap pesanan yang masuk yang disertai dengan bahan, kostumer cukup membayar jasa jahitnya saja, dan juga tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan desain busana yang digunakan, dengan patokan harga mulai dari 80.000 sampai 250.000. Dan untuk setiap pesanan yang masuk yang tidak disertai dengan bahan, maka kostumer cukup membayar tambahan biaya harga bahan, dan juga tetap tergantung pada jenis bahan yang digunakan dengan patokan harga mulai dari 150.000 sampai 1 juta. Adapun sistem kerja yang terdapat pada usaha Asila Tailor ini yaitu 6 hari kerja dalam seminggu. Pada bulan biasa, para karyawan bekerja pada jam 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk bulan Ramadan, jam kerja dimulai pada jam 8.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun jam istirahatnya yaitu pada jam 12 sampai jam 13 sebagai isoma. Selanjutnya, analisis SWOT usaha Asila Tailor. Poin pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, memperhatikan kualitas mutu busana yang dihasilkan. Yang kedua, memberikan kritik dan saran terhadap permintaan pelanggan. Yang ketiga, inovasi produk sesuai dengan tren atau update. Poin kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, persaingan di bidang industri fashion yang semakin banyak. Yang kedua, perbandingan harga antara bahan dan upah jahit yang tidak seimbang. Poin ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, karena adanya pergantian seragam kantoran, tahun ajaran, serta banyaknya acara pernikahan dan sebagainya. Yang kedua, lokasi usaha yang sangat strategis. Poin keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, perekonomian yang kurang stabil. Yang kedua, persaingan harga antara pengusaha. Selanjutnya, analisis target pasar. Pada usaha Asila Tailor ini membidik target pasarnya adalah masyarakat sekitar dan masyarakat luas dari kalangan menengah atas dan bawah. Adapun target pasar yang ingin dicapai usaha ini dapat dilihat dari aspek geografi, di mana letak usaha ini berdekatan dengan lembaga pendidikan, perkantoran, sehingga mempermudah dalam pemasaran. Analisis competition. Yang menjadi pesaingnya adalah penjahit-penjahit sekitaran kota Majene dan para penyedia busana ready to wear dengan tren fashion yang selalu update dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, layanan jasa jahit. Menerima jahitan segala jenis busana, namun lebih berfokus pada busana kerja, busana pesta, dan seragam sekolah. Sistem penggajian yang berlaku di usaha Asila Tailor. Penggajian dilakukan sesuai dengan banyaknya yang dijahit oleh para karyawan tersebut. Selanjutnya, strategi pemasaran pada usaha Asila Tailor. Yang pertama, offline, dengan membuka toko dan memasang pajangan atau hasil jahitan seperti busana kerja dan busana pesta. Yang kedua, online, baik mempromosikan di WhatsApp, di Facebook, maupun di media sosial yang lainnya. Yang ketiga, dari mulut ke mulut. Secara tidak langsung, promosi dari mulut ke mulut lebih efektif dibandingkan media yang lainnya, karena orang-orang sangat mudah terpengaruh dengan ucapan orang lain. Rencana jangka panjang. Usaha Asila Tailor ini memiliki rencana untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha jasa jahitnya, agar mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.
Selanjutnya, prinsip kerja usaha Asila Telor. Yang pertama, mengutamakan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, menerima kritik dan saran dari para konsumen. Yang ketiga, keinginan konsumen diutamakan. Yang keempat, janji kepada konsumen diusahakan ditepati. Yang kelima, karyawan tidak merasa tertekan dalam melakukan pekerjaan. Berikut ini beberapa hasil dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil, usaha Asila Telor adalah usaha yang bergerak pada bidang fashion, busana kerja, busana pesta, dan seragam sekolah. Lokasi dari usaha ini sangat berpengaruh besar dalam kelancaran usaha. Pelayanan dan pemrosesannya sangat teliti. Saran atau masukan yang diberikan terhadap model sesuai dengan tren atau update kepada para konsumen yang membuat mereka puas. Harga yang diberikan disesuaikan dengan kualitas mutu barang tersebut. Untuk memulai sebuah usaha, diperlukan keberanian untuk memulai dan konsisten, serta tetap menambah kemampuan untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, saran dari saya mengenai perencanaan bisnis usaha Asila Telor, yaitu terus mengembangkan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan konsumen dan menjadi daya tarik pelanggan. Untuk kualitas harus diberikan yang terbaik, karena dalam berbusana diperlukan kenyamanan untuk memakainya. Pemilihan bahan harus diperhatikan agar konsumen tidak kecewa saat menggunakan jasa jahit, seperti pemilihan kain yang berkualitas dan hasil jahitan yang rapi sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, itulah tadi pemaparan hasil observasi usaha Asila Telor. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam materi ini, saya memohon maaf. Terima kasih kepada pimpinan usaha Asila Telor yang telah meluangkan waktunya. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam observasi ini. Demikianlah hasil observasi yang dapat saya paparkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.